kalau suntik batal nggak puasanya? Karena ada obat yang masuk ke badan. Ada yang bilang batal karena ada obat yang masuk ke badan. Ada yang bilang tidak katanya karena masuknya obat lewat jarum suntik. Ini sepertinya bertanya agak kebingungan. Karena katanya, Sanaya barisan pertanyaan katanya batal, ada yang bilang batal, katanya ada yang bilang tidak batal. Sana itu gimana yang benernya? Iya Kak Nasrul ya. Terkadang kita kalau mendengar dari seliweran yang gak jelas itu suka membuat kita bingung ya. Makanya di dalam suatu kajian itu Teteh itu selalu sengaja membawa referensi kitab agar bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang disampaikan itu bukan oleh lidah Teteh sendiri, tetapi dari para ulama, dari salah satu referensi kitab ya. Ini pun ada pembahasan ini, itu ada di dalam ada di dalam Taqriratus Sadidah ya. Jadi memang begini Kak Nasrul, memang ini batal ya gak Teh ya? Katanya batal, ada yang bilang katanya batal. Kenapa batal? Karena kan ada yang masuk ke dalam tubuh. Katanya kan kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kan batal ya, gitu, ke dalam jauf gitu ya, ke dalam tubuh. Tapi ada juga bilangnya gak batal, karena ini masuknya bukan kepada lubang katanya. Iya memang Kak. Jadi kan yang tadi Teteh sampaikan kan, yang membatalkan itu kan jika ada masuk ke dalam lubang ya, yang tadi Teteh terangkan itu. Terus kita berpikir, dan ini suntik kan masuknya tidak ke dalam lubang ya, kita tidak menyuntik ke mulut, ke hidung, ke telinga, ke kubul ataupun ke dubur. Biasanya kalau suntik di mana? Di sini ya, di tangan atau di pantat ya. Tapi suka ada yang di sini ya, itu beda-beda. Intinya enggak kan kalau kita disuntik melewati lubang kan, ya seperti itu. Nah, jadi kalau di dalam kitab Taqriratus Sadidah itu sebetulnya memang benar ikhtilafiyah Kak. Ada beberapa perbedaan pendapat ulama. Bahkan ada 3 pendapat yang berbeda. Nah, di dalam kitab itu pendapat yang pertama mengatakan bahwa hukum jadi suntik ketika kita berpuasa itu hukumnya ada yang membatalkan. Bahkan batal di sini itu adalah secara mutlak. Gitu, dengan alasan ya karena ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita meskipun tidak melalui jauf. Maksudnya meskipun tidak melalui manfaat atau artinya lubang-lubang yang terbuka. Itu yang pendapat yang pertama. Dan untuk pendapat ulama yang kedua itu mengatakan tidak batal. Bahkan ini secara mutlak tidak batal. Alasannya tidak batal ya karena masuknya itu bukan melewati lubang yang terbuka. Seperti itu. Sehingga ya tidak membatalkan. Nah, itu untuk pendapat yang kedua. Dan untuk pendapat ulama yang ketiga itu tergantung apa yang disuntikannya. Kalau misalkan yang disuntikannya itu berupa seperti suplemen atau seperti apa ya, seperti nutrisi atau apa ya, seperti pengganti makanan lah, seperti infus mungkin ya. Suka ada kan yang dirawat di rumah sakit itu yang diinfus, kan itu bisa untuk kayak untuk pengganti makanan ya, biar tubuhnya gak lemes misalkan gitu ya. Kayak pengganti makanan misalnya. Jadi kayak nutrisi lah gitu. Nah, kalau masuknya berupa itu maka mengatakan itu tidak boleh. Artinya yaitu membatalkan kepada puasa kita. Tetapi kalau misalkan yang disuntikannya ke dalam tubuh kita itu adalah berupa obat, ini obat ya, yang disuntikannya ini hanya berupa obat, bukan kayak suplemen-suplemen atau nutrisi pengganti makanan tersebut, tetapi ini pure obat. Kalau pure obat pun itu tergantung. Kalau misalkan masuknya ke dalam atau disuntikannya itu ke dalam pembuluh darah, maka itu tidak boleh. Tetapi kalau maksudnya membatalkan. Tetapi kalau misalkan disuntikannya itu melalui urat gitu ya, maka itu hukumnya itu maksudnya diperbolehkan, jadi nggak batal gitu puasanya. Nah, jadi gitu kakak, itu ikhtilafiyah memang di dalam kitab Taqriratus Sadidah. Jadi untuk kakak Nasrul itu jangan bingung. Di dalam jadi ini kalau misalkan kita menemukan ikhtilafiyah ini bagi kita ya kita ini adalah suatu wawasan, tambahan ilmu yang semakin luas bagi kita. Jadi kalau begitu gimana nih Teh, mana hukum yang harus aku ambil misalkan ya, untuk kakak Nasrul kayaknya ini kebingungan. Jadi ya yang kita ambil
mana yang mau Kak Nasrul ambil, itu ada ulama yang mempertanggungjawabkan gitu. Jadi kalau misalkan di dalam suatu hukum baru, kalau misalkan mana ada yang lebih masyhur, mana ada yang lebih mu'tamad, mana ada yang lebih sahih, nah baru kita mengambil hukum-hukum yang lebih mu'tamad baru. Tapi kalau ini sih sama hukumnya ya, jadi kita boleh bisa ambil salah satu dari pendapat ulama tersebut ya. Begitu ya Kak Nasrul ya.